Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang edema pada pasien cuci darah. Langsung saja kita ke penyebab edema. Edema pada pasien yang menjalani cuci darah biasanya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah kekurangan albumin atau hipoalbumin, kemudian faktor yang kedua adalah retensi terhadap natrium dan air, atau retensi terhadap garam dan juga cairan yang berlebih. Sekarang kita akan bahas prosesnya. Faktor yang pertama adalah retensi natrium dan air. Retensi natrium dan air atau kelebihan jumlah garam dan air di dalam tubuh itu membuat terjadinya penyerapan kembali air dan garam di dalam tubuh. Karena terjadi yang namanya penyerapan kembali air dan garam di dalam tubuh, maka hal itu membuat tekanan hidrostatik kapiler meningkat dan juga tekanan osmotik intersisial meningkat. Kita umpamakan air itu berada di suatu tempat. Ketika suatu tempat itu tekanannya dipengaruhi oleh air dan garam, dan harusnya dia itu seimbang karena kelebihan air dan garam, maka tekanan itu meningkat. Ketika air itu di suatu tempat itu ditekan dari luar dan juga dari dalam, otomatis tempat itu lama-lama akan bocor. Nah, ketika itu terjadi, maka akibatnya adalah air yang harusnya berada di tempatnya berpindah keluar dari tempatnya. Nah, ketika air itu keluar dari tempatnya, otomatis pasien akan mengalami yang namanya edema atau bengkak. Ciri khasnya bisa kita lihat pada video berikut. Contohnya yang biasa terjadi adalah di tungkai kaki. Kita lakukan penekanan kurang lebih 2-3 detik. Lalu ketika kita lepas, tampilannya akan seperti ini. Seperti kita menekan mangga yang sangat matang. Sekarang kita bahas tentang penyebab kedua, yaitu hipoalbumin atau kekurangan albumin di dalam tubuh. Albumin, seperti video sebelum ini saya sudah menjelaskan bahwa tugas albumin adalah menjaga. Dia menjaga agar air tetap berada pada tempatnya. Untuk lebih mudahnya, kita ibaratkan seorang ibu, dia bertugas untuk menjaga anaknya. Misal dia memiliki 3 anak, otomatis dia akan menjaga misal dengan cara memeluk. Ketika tangannya mampu memeluk untuk 3 anak, anak akan benar-benar terjaga. Namun, ketika tangannya sudah tidak mampu, atau ketika tangannya ini kurang, atau tangannya cuma 1, otomatis dia hanya bisa menjaga seperti ini. Dan anak yang ada di dalam pelukannya itu pasti akan keluar. Begitu juga albumin. Ketika dia menjaga air, namun penjaganya itu kurang, otomatis air yang ia jaga akan merembes keluar. Itulah sebabnya kenapa orang yang hipoalbumin atau kekurangan albumin bisa mengalami yang namanya bengkak. Untuk mencegah bengkak itu terjadi, maka kita harus menjaga jumlah garam dan jumlah albumin di dalam tubuh kita tetap berada di angka normal. Untuk menjaganya, pasien cuci darah kami anjurkan untuk memakan putih telur sebanyak 5-6 butir per hari, atau memakan ikan gabus yang sudah terkenal akan protein albuminnya yang tinggi. Diet yang kedua adalah diet rendah garam. Pasien dengan cuci darah, kita sarankan untuk makannya itu rendah garam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada salah, silakan tulis di kolom komentar. Apabila kalian ingin saya membahas tentang apa, tentang gagal ginjal dan tentang cuci darah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.